Go. Audio Jungle. Selamat sore, kembali di News Sore pukul 16.30 WIB. Pemirsa, kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia pertama kali pada 2 Maret 2020. Virus COVID-19 adalah virus SARS-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember tahun lalu. Di China sendiri telah terdapat lebih dari 80.000 kasus konfirmasi positif dengan kurang lebih 5.000 diantaranya meninggal dunia. Dan saat ini telah terdapat lebih dari 2,9 juta kasus konfirmasi positif di seluruh dunia dengan 200.000 diantaranya meninggal dunia. Dan negara yang paling banyak terpapar virus COVID-19 adalah Amerika Serikat dan Italia. Baik pemirsa, berdasarkan konferensi pers juru bicara pemerintah untuk COVID-19 yang baru saja berlangsung pada 25 April 2020, terdapat penambahan jumlah kasus konfirmasi positif sebanyak 396 orang, sehingga jumlahnya menjadi 8.607 kasus. Sementara kasus sembuh bertambah 40 orang, sehingga jumlahnya menjadi 1.041 pasien, dan untuk kasus meninggal ada penambahan 31 orang, sehingga total pasien wafat menjadi 720 orang. Sampai dengan hari ini, data yang akan kami update dan kami informasikan sebagai berikut. Jumlah laboratorium yang sekarang sudah bekerja aktif dengan spesimen yang dikerjakan sudah lebih dari 45 laboratorium. Spesimen yang diperiksa akumulasi sudah menjadi 67.000 lebih. Kasus yang diperiksa sudah 52.000 lebih. Kasus konfirmasi positif 8.607 orang. Sudah sembuh 1.042 orang, meninggal 720 orang. Kasus ODP 206.911, ini adalah akumulasi, tidak keseluruhannya sekarang statusnya ODP karena sebagian sudah selesai pemantauan dan dinyatakan sembuh. Kasus PDP ada 19.084 orang. Semua provinsi terdampak dan kabupaten kota yang terdampak adalah 280 kabupaten kota. Ini yang perlu kita pahami, bukan berarti kabupaten kota terdampak, seluruh wilayah kabupaten kota itu terdampak. Mungkin beberapa kecamatan yang terdampak, bukan dimaknai bahwa seluruhnya terdampak. Sama dengan 34 provinsi terdampak, bukan berarti seluruhnya terdampak. Karena kita tahu ada 514 kabupaten kota. Sebaran pasien sembuh kalau kita lihat 334 orang dari DKI, 133 dari Jawa Timur, kemudian 93 dari Jawa Barat, 82 Sulawesi Selatan, di Bali ada 70 orang, akumulasi total bersama dengan 29 provinsi yang lainnya adalah 1.042 pasien. Pertambahan kasus konfirmasi positif hari ini adalah 396 pasien, sehingga totalnya menjadi 8.607. Akumulasi sembuh hari ini bertambah 40, sehingga totalnya menjadi 1.042. Kasus meninggal bertambah 31 orang, sehingga akumulasi totalnya menjadi 72 orang. Saudara-saudara, lawan COVID, tingkatkan imunitas diri kita. Sabar dan tenang, istirahat cukup dan teratur, tidak panik. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Sekali lagi kami mengingatkan, gotong royong, mari bersatu melawan COVID. Pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah memiliki komitmen yang kuat. Mari kita yang berada di rumah tangga, mari kita yang berada di RT, di RW, di desa merespon ini dengan baik. Tetap berada di rumah, produktif di rumah, waspadai ancaman demam berdarah. Mari lakukan pemberantasan sarang nyamuk bersama keluarga kita di rumah. Kita bisa menyelamatkan bangsa ini. Karena kita punya tekad menyelamatkan keluarga kita dan lingkungan kita. Yakin
Kita pasti bisa. Pasti bisa. Terima Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan larangan mudik bagi seluruh elemen masyarakat setelah melakukan rapat terbatas. Hal ini diterapkan mulai 24 April lalu sampai 31 Mei mendatang. Hal ini diterapkan di wilayah yang sudah dalam zona merah dan di wilayah yang melaksanakan PSBB. Hal ini didukung penuh oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena 600.000 dari 7 juta warganya telah melaksanakan pulang kampung. Wilayah Jawa Tengah yang paling banyak merantau adalah Purworejo, Brebes, Kebumen, Banyumas, dan Tegal. Saya ingin langsung saja dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68%, yang tetap masih bersikeras mudik 24%, yang sudah mudik 7%. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan Bansos. Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin. Pembagian sembako untuk bag, kemudian kartu prakerja sudah berjalan, minggu ini juga bantuan sosial Bansos tunai juga sudah dikerjakan. Dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan. Pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu, saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Di sisi lain, Bupati Kabupaten Purworejo telah menyiapkan sejumlah alternatif apabila virus COVID-19 di Purworejo semakin meluas. Ya, saya kira untuk untuk mengatasi semuanya, sekarang memang baru ada 7 di Rumah Sakit RSUD Citrowardoyo, kamar isolasinya atau ruang isolasinya, tetapi kita sudah menyiapkan tempat yang cukup, dan kita tidak ingin menyampaikan ini karena ya kita sedang berbenah sekarang, dalam artian berbenah ya sedang mempersiapkan semuanya. Insya Allah khususnya untuk warga masyarakat Purworejo kita dapat mengatasi itu semuanya. Insya Allah kita sudah menyiapkan berbagai upaya, ya, termasuk gedung gedung yang di sana itu gedung Loka Adibina, ya, Loka Adibina. Kemudian ada GOR, ada WR Supratman, gedung kesenian WR Supratman, terus kemudian Convention Hall Ganesha, dan Hotel Ganesha sekalipun juga akan kita modify sebagai tempat untuk mengisolasi para korban jika dibutuhkan. Jadi kita memang menunggu situasi, ya, dan insya Allah ini segera berakhir, dan saya yakin badai ini akan berakhir. Dan saat ini kami telah terhubung dengan reporter kami di Purworejo. Lisa, bagaimana kabar di Purworejo? Saat kasus positif COVID-19 di Purworejo telah sebanyak 23 pasien dengan 1 pasien dinyatakan sembuh. Kini pasien telah dirawat di Rumah Sakit Cokronegoro dan Citrowardoyo. Pemerintah setempat juga telah melarang praktek adan
wilayah Purworejo. Pemerintah setempat juga telah menyiapkan sejumlah hotel yang menangani pasien COVID-19. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan agar masyarakatnya tidak usah keluar rumah karena telah melakukan WFH sesuai anjuran pemerintah pusat. Dan apabila harus keluar rumah, harus menggunakan masker dan menjaga jarak. Namun nampaknya masyarakat Purworejo masih banyak yang melakukan aktivitas di luar rumah, seperti pedagang keliling dan pedagang kecil di pinggir jalan, serta toko-toko yang masih tetap buka, tetapi dibatasi sampai jam 9 malam. Pemerintah pusat pun telah menetapkan agar masyarakatnya dilarang mudik mulai tanggal 24 April kemarin sampai 31 Mei mendatang. Namun dalam pantauan kami di belakang tempat saya masih banyak pelarangan kendaraan yang keluar daerah dan didominasi oleh praktik yang merupakan wilayah epicentrum terjangkit COVID-19. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Oktaviani kembali ke studio. Informasi baru saja di Purworejo sekaligus mengakhiri news sore kali ini. Saya Lisa Oktaviani mohon undur diri. Sampai jumpa besok sore pukul 16.30 di News TV. Audio Jungle.